Halo, welcome to Let's Show with Bro James. Yeah. Gimana Lighters? Kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Alright. Ya, sebagai episode awal di tahun yang baru ini, gue mau ngucapin selamat menempuh hidup baru. Jangan tersinggung yang belum married ya. Ini ucapan berlaku buat siapa saja. Bener dong, tahun baru, harapan baru, hidup baru. Bener dong, jadi gue harus kasih selamat menempuh hidup yang baru. Oke, dan di episode kali ini tema kita adalah Brighter Days. Brighter Days. Dan bintang tamunya juga akan menambah acara ini, episode kali ini semakin bright. Oke, siapa dia? Pasangan muda tentunya. Mantap ya. Hostnya udah muda, bintang tamunya juga lebih muda. Dan siapakah dia? Pengen tahu? Kalau di Amerika itu kan ada Billie Eilish. Kalau di sini kita punya Bella Iswara. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita yang spesial hari ini, Bella Iswara. Iya, inilah bintang tamu kita, Bella Iswara. Asik. Udah. Aku bayarnya kemahalan. Jadi mereka excited banget. Maaf ya. Iya. Di perjanjian aku bilang sayup-sayup aja. Excited gitu. Karena mungkin bintang tamunya kalian. Wede. Tapi bener loh. Ini kan episode awal di tahun yang baru ini. Ini adalah episode perdana kan. Itu langsung couple. Wah, mantep ya. Udah tahu tema kita apa? Brighter Days. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu. Tapi sebelumnya, by the way, kalian ini udah married berapa lama sih? Kita udah married 8 tahun. Udah married 8 tahun? Baru 8 tahun. Oke. Kalian aku kasih kesempatan buat rapat keluarga dulu. Kalau udah, ya catatan sipil terdekat ada juga. Bisa di... Oke, wah lama nih kayaknya. Gimana? 7 atau 8? 7,5, 8,5? Tahun 2022. Gue mau nangis nih. Iya, nggak apa-apa. Tahun 2022 8 kan? Oke, MD, ini mereka married kapan ya MD? 2014. 2014, oke. Kalau 2014 berarti... Baru kan Oktober kemarin, jadi Iya. tahun nih. Oh, jadi baru anniversary ini, Yang anniversary lebih baru, Kak Jim. Aku, iya. 11-12. Betul, tapi karena bintang tamunya kalian, jadi jangan aku yang ditanya-tanya ya, jadi kalian. Oke, guys, kita di Light Show ini ada 3 segmen, ya. Kita akan melalui tiga-tiganya, dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu segmen Light Speed. Hantu apa yang jadi pagu? Pagu, what's pagu? Hantu apa yang jadi lagu? Oke. Loh. Nyerah ya? Nyerah. Pocong bebek. Ini lagunya gimana? Pocong bebek angsa. Gak bisa. Hewan apa yang paling bikin damai? Nyerah nggak? Dah. Adem ayem deh. Adem ayem. Kenapa ruang angkasa jahat banget? Itu kenapa ruang angkasa jahat banget? Ada clue. Lalu? Kenapa jahat? Ruangannya Karena jauh. salah. Iya, kenapa ruangannya? Kenapa? Karena galaksi. Galaksi jauh. Sayur apa yang kerjaannya nuduh orang lain? Sayur apa? Sebenarnya kita jarang makan sih. Ayo, apa? Sayur jajing. Sayur lodeh. Lodeh.
Masak apa yang ragu-ragu? Masak apa yang Masak ragu? apa yang ragu-ragu? Masak apa yang ragu-ragu? Jawabannya masak iya sih. Ragu-ragu, masak iya sih. Ya, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua yaitu Light Talk. Alright. Masih semangat ya? Masih mau lanjutkan ya? Oke, thank you ya, masih bertahan di acara ini ya. Iya, tema kita kali ini kan Brighter Days. Jadi biasanya tema-tema kayak gini nih cocok banget kalau di awal tahun, ya kan? Brighter Days berarti orang pikirannya wah masa depan yang cerah, hidup yang lebih cerah. Pasti hubungannya sama dengan upgrading, level up ya, naik level, bertambah, new car, new house, new yang lain ya. Padahal sebetulnya yang mau kita angkat bukan itu. Kita semua tahu Ayub ya. Ya, Ayub itu kan bisa dewasa di dalam Tuhan karena apa? Karena bukan hebatnya dia menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya, tapi justru karena dia melalui begitu banyak proses dalam hidupnya, dia bisa melewatinya dan akhirnya dia bisa dewasa dan dia pakai caranya Tuhan, makanya dia bisa dewasa dalam Tuhan. Nah, itu sebetulnya yang mau kita korek-korek dari kalian, gitu. Jadi kenapa sih kok kalian yang dihadirkan? Iya, kenapa? Karena gini, member-member LOJF ini, dan mungkin teman-teman di luar sana, Lighters itu kan kebanyakan single. Nah, akhir-akhir ini, yang single-single ini udah mulai married, dan yang married ini udah mulai punya anak. Jadi banyak sekali pasangan muda dan orang tua muda. Makanya kalian yang dihadirkan di sini. Kita masih muda ya? Iya, gitu. Tapi bukan berarti pasangan muda tidak dewasa. Karena kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari uban. Salah. Bukan ditentukan dari umurnya, tapi ditentukan dari bagaimana dia bisa melampaui begitu banyak proses dalam hidupnya. Blessed. Oke, gitu guys, ngerti ya? Jadi kita itu pengen denger ceritanya kalian melalui hidup kalian berumah tangga. Ada nggak sih struggle? Ada nggak sih sebetulnya proses Tuhan, permasalahan yang kalian lewati? Punya. Oh gitu? Wah kayaknya Iswara ini serius banget ya. Iya, punya. Iya. Jadi dia tuh kayaknya nggak mau dianggap Lighters. Kayaknya pengen banget punya. Pengen banget punya. Wih, ini keren. Tapi Ada ya, oke, Lighters kali ini kita akan menguak, apa yang mereka mungkin belum pernah sampaikan ya di acara-acara besar lainnya. Memang nggak pernah ada, nggak pernah diundang. Iya. Oh ini pertama, alah, ya berarti bukan menguak lah ya. Ya pokoknya ini kita kebetulan aja ya. Oke, sip, ayo jawab ya. Ada nggak sih sebenarnya kalian punya masalah finansial gitu? Ini Bella yang cerita. Kenapa? Walah, kirain dia yang, kirain dia yang mau jawab. Ternyata Bella juga. Kenapa ya aku yang jawab ya? Nggak apa-apa, Bel. Iya, gitu, Gitu. Bel. Ya. Kan Bapak yang kerja, Pak. Mau rapat lagi? Enggak kan ya? By the way, gimana? 7 tahun apa 8 tahun kalian married? 7 tahun. 7 tahun, puji Iya, Tuhan. Ini baru akan Nanti 8. Oktober Maksudnya 8. gitu. Benar kan juga lebih ya. dari 7 tahun ya. Benar. Udah ya, bisa stop ya. Oke. Sekarang kita ke nggak move on ini kita ya. Itu yang nanya. Ya, financial. Financial, so basically mungkin kita cerita sedikit aja kali ya. Sebenarnya kita itu mungkin berbeda daripada teman-teman yang lain gitu karena Iswara ini freelancer istilahnya gitu. Tapi di awal kita menikah tuh Iswara ada in-house lah ya. Jadi kayak passive income yang aktif gitu yang setiap bulan tuh ada. Ya gitu, ada kantor lah gitu. Oh, sebelum Pas nikah, pas nikah, awal-awal ya. awal, Oke. gitu. Jadi basically dan bersyukur ya Iswara itu sangat-sangat pintar gitu kan. Maksudnya diberkati dengan keahlian yang luar biasa. Jadi tuh berkat tuh banyak gitu dari permainan musiknya dan pekerjaan-pekerjaan. Jadi dibuka dengan sangat baik gitulah di awal pernikahan. Di awal pernikahan ya. Gitu. Oke. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya pintarnya hanya di awal pernikahan? Enggak, bukan. Oke, lanjut. Enggak, tapi memang guys, Lighters di geng kita, di geng kita memang Iswara ini terkenal jenius ya. Musisi jenius ya? Iya, bukan tabungan ya. Merek ya.
Oke, ya. di awal-awal ada sesuatu yang rutin ya, Iya, ya yang pasti. Yang Oke. pastilah gitu. Terus udah gitu ya. di bulan ke berapa ya? Bulan ke-9 kita menikah kalau nggak salah deh. Ya. 10 bulan kali. Itu Iswara Kontraknya tiba-tiba diputus lah. Diputus Wow. sama Karena kantor. apa ya? Karena kantornya ngerasa nggak perlu ada musisi in-house lagi lah. Oke. Kurang lebih. Oke. Jadi divisinya nggak ada. Oke, singkat cerita, Iswara nggak lagi di situ, terus lanjutnya gimana? Akhirnya semenjak itu freelance sampai sekarang. Iya, semenjak itu freelance sampai sekarang. Mhm. Ya itu jadi kenapa tadi aku cerita berbeda karena kita bukan ya aku mendukung Iswara ya secara aku juga nggak bekerja gitu dari awal. Pernikahan sempat bekerja terus habis itu punya anak dan lain sebagainya aku berhenti lah gitu. Jadi semua support Iswara gitu. Nah gimana ya setelah itu tuh yang serunya Ya, itu? seperti biasanya freelancer ya pasti ada tantangan lah ya. Dibanding kalau kita ada penghasilan yang pasti. Jadi ya tantangannya, masalahnya adalah ya ketidakpastian gitu ya. Masalahnya Jadi aku harus ketidakpastian. lebih lincah, harus lebih bisa apa ya, lebih bermain cantik lah dalam bekerja gitu. Itu. Iya. Oke. Jadi intinya sebetulnya kalian itu masalahnya bukan kayak nggak punya duit, bukan gitu ya, tapi maksudnya tertantang karena nggak pastinya itu gitu. Jadi kalian kayak perlu effort lebih gitu ya dibandingkan teman-teman yang punya income yang pasti. Nah, terus kalian nyiasatinnya gimana? Nyiasat. Itu tadi Della kadang-kadang support Iswara gitu. Atau kalian kayak ambil kursus keuangan, belajar keuangan Kita belajar juga tentang atau keuangan. oh gitu. Tapi tetap implementasinya kan harus apa ya, kayak diatur sendiri-sendiri lagi karena tiap-tiap keluarga beda kan. Ya, betul. Yang gue bisa bilang sih kayak gini. Kenapa gue bisa dapat pekerjaan seperti ini tuh kayaknya karena panggilan ada hubungannya sama panggilan gue untuk di dalam pelayanan gitu. Nah, ini ternyata Sebenarnya belum kesini ya, Pak? Iya, enggak, ini yang gua tunggu gitu loh, justru gitu. Karena ternyata dengan gue punya waktu yang fleksibel, gue bisa lebih banyak di rumah juga. Gue lebih bisa juga mikirin pelayanan gue itu as a musisi yang apa ya, membuat lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang seperti yang kita kerjain di LG Worship. Jadi masalah keuangan ini kalian terima aja gitu ya, dan bahkan lebih dalam lagi ternyata ada hubungannya dengan panggilan Tuhan bahwa memang lo harus begini pekerjaannya, karena kalau dengan begini justru lo bisa punya waktu, tenaga, pikiran yang bisa lo sumbangkan untuk pelayanan, kemuliaan Tuhan, seperti itu ya. Kayaknya meninggalkan pelayanan itu kayak bukan panggilan kita gitu. Jadi balik lagi selalu ke setiap keluarga, setiap pasangan kan pasti punya kayak berpikiran kayak kira-kira model keluarga kita ini mau dibawa kemana gitu, mau yang benar-benar jadi excellent di kerjaan kan, jadi mengejar karir. Nah kalau kita berdua kayaknya ngerasain hati kita nyaman gitu kalau misalnya kita sambil bekerja juga, ya tentunya gue juga nggak lupain untuk kerjaan gue gitu, tapi tetap kita ngerasa kita punya tanggung jawab, punya panggilan lah ya. Panggilan itu sih. Oke, jadi apapun yang kalian capai dalam hidup ini, apapun yang kalian usahakan ya, ngatur keuangan lah, tetap bekerja dan lain sebagainya, ujung-ujungnya untuk mencapai panggilan Tuhan itu ya. Mantap. Nah, itu financial udah. Biasanya nih soal keharmonisan. Iya, dan itu biasanya katanya akan mengganggu rumah tangga 5 tahun ke bawah. Berarti kalian udah lewat nih ya, 5 tahun ke atas nih ya. Tapi ngemeng-ngemeng nih, kalian gimana sih cara menjaga keharmonisan kalian? Nah, gitu. Ini pasti kan pasangan-pasangan muda, lighters yang masih muda nih, atau yang belum married, mungkin bisa dapat inspirasi dari kalian. Gimana ya, coba? Kalian nggak pakai babysitter ya?
Enggak. Anak 2, umur berapa sama berapa? 6 sama 2. 6 sama 2 dan mulai dari lahir sampai sekarang nggak pernah pakai babysitter ya? Nggak ada Nah, pernah. itu gimana tuh? Kalian kerja, kalian mengasuh anak sendiri, tapi tetap pelayanan dan tetap harmonis. Weh, gimana? Ada nggak struggle-struggle-nya? Struggle pasti lah. Mhm. Namanya apa ya? Kalau gue selalu bilang intinya sih seperti ini. Itu sebenarnya pekerjaan yang kalau gue rasa gue pribadi kayak nggak sanggup gitu. Oh ya? Ya, Kerjaan apa ya? untuk mempertahankan Oh. keharmonisan. Gitu. Oh. Tapi ya pegangan gue andalkan Tuhan gitu. Udah itu aja kekuatan Tuhan. Kita berdua kuncinya itu gitu karena kalau kayak menjaga keharmonisan means kan kita kayak harus sabar banget, kita harus bisa kayak menjaga kewarasan juga. Bener, kan. nahan ego. Ego, emosi gitu. Sedangkan masih harus mikirin pekerjaan yang harus diselesaikan, masih harus jaga perasaan anak-anaknya, perasaan istrinya, gitu ya. Kayaknya itu pekerjaan yang berat banget ya. Andalkan kekuatan Tuhan. Caranya kalau menurut gue simple sih. Kayak di komunitas kita kayak kita bisa disegarkan lagi lewat kayak LG, kita bisa sharing, kita bisa dibantu sama couple lain. Ya. Kayak dengar dari itu ya, yang kayak gue bilang tadi kayak bikin balance lagi. Jadi kita kayak bisa setelah misalnya ya ada kadang-kala kita jatuh tapi kita bisa jalan lagi. Ya. Oke. Jadi kalian prosesnya, struggle-nya sebetulnya banyak banget ya. Tapi kalian selalu dikuatkan oleh Tuhan karena kalian tetap di jalannya ya. Kalian ini juga LGL ya, jadi Light Group Leaders ya. Jadi melayani juga di Light Group ya. Nah, itu gimana tuh? Itu kan Bukan cuman member ya, ternyata kalian juga sebagai leader kan mau nggak mau nih misalnya kita juga lagi nggak enak-enakan atau kita lagi stressful that day gitu, terus kita harus ngelit teman-teman gitu kan, itu kan juga diuji nih. Gimana kita bisa deliver LG itu dengan segala sukacita gitu, karena ternyata di situ kita juga diolah juga sih, diproses juga gitu. Gimana ketika kita berat gitu, tapi kita ayo kita jangan pikirin diri kita dulu deh gitu. Kita ingat teman-teman yang sama-sama kita mau nyari Tuhan nih gitu dengan small group ini gitu. Ya udah, jadi at the end terus akhirnya ngobrol kan, sharing apa segala macam, terus selesai terus kayak misalnya kita ada problem atau apa-apa, ya habis itu bisa diomongin lebih tenang gitu. Seru tuh. Jadi nggak mungkin kadang-kadang lighters mikirnya kan, udahlah, gue pengen tahu nih kalau Bella sama Iswara gimana gitu loh. Kalau pas lagi berantem terus melayani gitu, apakah berantemnya diselesaikan dulu atau berantemnya segini dulu ya, kita melayani dulu, abis melayani kita lanjut ya gitu ya. Pernah nggak? Nggak ya? Maksudnya nggak dilanjutin ya? Enggak ya, nggak sampai gitu ya? Diselesaikan kan habis gitu itu. Ya? Karena kan hatinya udah penuh dengan kasih Tuhan gitu, jadi udah lebih waras, lebih cool down kali. Ministry save the minister lah. Jadi kayak kenapa Ministry save the minister. Wow, itu bisa dijelasin nggak itu? Soalnya aku kurang jenius. Itu kita dengar dari seseorang ya sih. jadi kayak Nggak usah disebut namanya, inisial aja. Siapa ya? DA. Oh, udah kita di Nata ya, oke. Oh, kita pelosan, maaf ya. Iya. gue percaya di setiap kali pelayanan ketika kita emang sih susah gitu ya, kayak berat gitu, apalagi kalau ada masalah tambah berat lagi. Tapi entah kenapa gue rasa di setiap kali melayani itu gue selalu kayak punya kekuatan baru, gue selalu dikasih kayak ibaratnya hati yang baru. Jadi ketika balik ke keluarga, gue balik ke Bella atau ke anak-anak, gue bisa punya kayak kekuatan ekstra gitu. Alright. Kalian ini kan dari single udah pelayanan ya masing-masing ya. Yeah. Terus kalian nggak pakai babysitter. Setelah married itu nggak kendor gitu loh. Kelihatannya loh ya, kalian kok tetap pelayanan, tetap jadi leader, melayaninya nggak biasa-biasa gitu loh. Jadi music director dan lain sebagainya. Itu kok bisa gitu loh, kok tetap seperti itu? Kok bisa ya? Bisa gitu. Kok kalian tetap gitu loh. Maksudnya kan kebanyakan di mungkin pas single, wah getol banget pelayanannya. Begitu udah married awal-awal masih getol. Begitu udah punya anak 1 kendor. Punya anak 2 makin kendor, punya anak 3 hilang. Nggak tahu dia pelayanan di mana gitu loh. Tapi kalian nggak loh, gitu loh. Kalian kayaknya tuh kayak masih konsisten gitu loh. Lagi-lagi itu kelihatannya di IG ya, gitu.
Apakah kenyataannya seperti itu? Gimana? Disclaimer dulu ya, saya Ya. jarang ngepost ya. Jadi Oh, aku jangan. nggak tahu IG siapa yang Oh copy ya. iya. Bella Kuswara. Oh salah ternyata ya. Jadi pada dasarnya tuh kembali lagi ketika kita ketemu pun di pelayanan kan, terus udah gitu kita ketemu passion yang sama, terus udah gitu ketika kita mau menikah kan kayak mikir kita nikah buat apa ya? Gue bilang kayaknya ketika kita bisa bersama tuh kayaknya kita bisa melayani lebih, bener guys? Gitu kan sebenarnya awalnya gitu kita tuh maunya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk tetap setia, tapi meskipun kesulitannya tuh banyak banget. Tapi bagaimana kita handle kesulitan itu yang di luar kapasitas kita sih, karena itu benar-benar penyertaan Tuhan. Wow. Iya, jadi kayak apa ya? Ya keluarga yang melayani itu yang kita mau build ya. Yang kita bayangin kita di masa depan itu kita tetap melayani, dan gue rasa soal melayani ini harus kita lakuin sekarang gitu. Maksudnya kalau mau melayani ya sekarang, bukan harus kayak gue mikir apa gue harus mungkin nanti aja begitu gue udah sukses atau Anak-anak udah begitu gede lah ya. Tapi gue mau tetap bawa pelayanan ini dari sekarang gitu, kita mau usahain. Ya struggle-nya ada, nah tapi kita tetap harus apa ya, bukan berarti ada struggle terus kita ninggalin. Kita harus pelajarin struggle-nya, kira-kira balance-nya gimana nih agar ini bisa way out-nya gimana agar bisa jalan juga pelayanannya dan tetap bekerja. Kalau gue bayangin nih misalnya kita meninggalkan pelayanan, fokus ke kerjaan atau keluarga, gue rasa cita-cita kita yang kita mau bikin build keluarga yang melayani itu kayaknya nggak bakalan kesampaian gitu. Oke, jadi kalian ini memang pengen membangun karakter keluarga kalian ini adalah keluarga yang melayani ya, dan nggak akan menunggu waktu yang sempurna. Waktu yang sempurna ya sekarang, karena kalau nanti mungkin bisa aja nggak terjadi. Betul. Gitu ya. Terus berarti dari awal pertanyaan tadi sampai sekarang ternyata memang benar kalian banyak melewati proses ya, banyak struggle-nya ternyata ya, nggak seperti di IG ya. Jadi ternyata kalian melewati banyak proses. Bener nggak sih kalau masalah itu, struggle yang terjadi dalam hidup kalian, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian, itu malah bikin kalian dewasa? Atau malah bikin kalian tuh kayak sempet mikir, gue kayaknya mundur aja ya di jalan Tuhan. Betul. Kayaknya gue pakai cara gue dulu deh kali ini. Tuhan boleh nggak pakai cara lo dulu? Atau nggak Tuhan, apapun prosesnya, apapun masalahnya, gue tetap di jalanmu karena aku percaya ini akan mendewasakanku. Aku mau sharing sedikit sih buat teman-teman yang new moms gitu ya, gitu gimana cara balance kita tuh meskipun punya anak tuh tetap melayani, karena aku juga tahu susahnya waktu pun aku punya anak gitu kan, aku udah berpikir kalau my dream is done gitu, aku udah nggak bisa berkarya, udah nggak bisa melayani gitu, karena passion pribadiku tuh melayani gitu, pekerjaan Tuhan, dan bersyukur di Alojev ini dikasih banyak kesempatan untuk kau bisa melayani gitu, dan kita bersyukur kita berdua punya passion yang sama nih, jadi kita larinya bareng. Cuman kan secara pribadi ketika punya anak, mikir dong waktunya gimana, capeknya gimana, gue harus urus segala macam. Jadi gue kira udah nih setelah aku punya Gia gitu, aku udah nggak bisa pelayanan lagi, aku udah nggak bisa leading lagi, aku udah nggak bisa bawa firman lagi gitu. Jadi udah kayak gue mungkin fokus anak kali. Oke, pelayanan gue mungkin emang yang terutama tetap mengurus keluarga ya, itu tetap utama ya. Tapi kan kita juga dipakai Tuhan untuk berbuah gitu ya dengan apa yang kita punya. Jadi aku pikir begitu, tapi ternyata panggilan itu tuh ada gitu. Kayak aku tuh rindu misalnya, tapi kan aku juga mikir nanya suara apa segala macam, tiba-tiba dikasih kesempatan. Yang aku ingat sih David bilang, Bel kamu mau udah bisa WL lagi belum gitu. Pas aku digituin aku kayak, gue masih bisa nge-WL ya, gue masih boleh ya, gue masih berpikir gitu, karena ternyata Tuhan tuh nggak berhenti bekerja ketika kita as a mom tuh punya anak gitu. Selain kita excel di didik anak, Tuhan juga mau pakai kita kali ya untuk melayani di ladang Tuhan gitu. Jadi ketika dikasih kesempatan itu, aku cuma ngobrol sama Is, gimana Is, aku boleh nggak? Suara support banget gitu. Tapi itulah di situ salah satu struggle gimana kita bagi waktu atau kita jaga anak ini gimana nih gitu ya kan. Tetap harus baik gitu, jangan sampai kita, karena itu tugas kalian, karena itu tugas utama kalian juga kan ya. Dan
salah satunya kita bersyukur orang tua gue, adik-adik gue tuh kita sama-sama support lah. Jadi ketika gue melayani, aku bisa boleh tolong titip nggak, jagain sebentar segala macam. Tapi kan itu tidak selalu ya. Jadi kadang-kadang aku harus ngobrol, kamu bertugas nggak hari ini? Kalau nggak bertugas, boleh nggak aku ambil tugas ini sehingga kamu bisa sama anak gitu, kayak gitu. Dan my message juga is when there's a will, there's a way sih. Ketika kita ada kemauan untuk terlibat ya, itu tuh pasti ada jalan. Betul. Jadi mungkin banyak teman-teman di sana yang berpikir, lu kan enak Bel, lu ada OGMD, kalau ada yang kenal gitu kan, ada adik-adik yang udah tahu soal pelayanan, jadi ketika dititipin mereka nggak masalah. Itu juga struggle kita pun juga begitu, karena mereka juga melayani gitu loh, mereka jadi, tuh ada suasana kayak gitu tuh nggak selalu bisa ya, nggak selalu ada ya, nggak selalu ada ya. Tolong ya, ternyata mereka ada bertugas kah, mereka atau apa segala macam. Jadi balik lagi ke kita berdua lagi yang mencari cara supaya ini bisa atau enggak. Kalau nggak bisa ya udah aku bilang so sorry, boleh next tanggal nggak atau gitu. Jadi bukan berarti kita udah punya keluarga, udah punya anak, meninggalkan karya pelayanan Tuhan ya dengan panggilan kita gitu. Terus atau enggak kita milih melayani terus melupakan apa yang Tuhan kasih gitu. Tapi tetap cari cara lah yang terbaik. Keren. Jadi kalian berdua ini tetap fokus ya sama panggilan Tuhan, yaitu akan membangun sebuah keluarga yang punya karakter melayani itu tadi. Berjalan dengan berbagai macam proses dan struggle-nya. Jadi nggak fokus ke prosesnya, masalah struggle-nya, tapi fokus ke tujuannya itu tadi ya. Karena ketika tadi Bella bilang kalau fokus, kalau ada kemauan, ada kerinduan melayani Tuhan, ada aja jalannya ya. Titip temen lah, titip titip orang tua lah, titip adik-adik, ada aja caranya. Karena kita bersyukur ya, ini kan Light of Jesus Family gitu kan. Kita tuh di sini bukan lu gue, kita semua satu keluarga. Dan aku boleh kasih kesaksian bahwa ada satu kali di mana aku harus melayani sama Iswara berdua. Dan keluargaku itu lagi nggak bisa dititip. Tahu nggak teman-teman aku nitip sama siapa? Sama Kak James dan Kak Laren, Kak Hector dan Kak Kimi. Dan bersyukur karena itu Ajia juga udah kita briefing segala macam. Jadi ketika dititip gitu kan dia udah udah di briefing ya. Nanti kamu sama opa-opa gitu ya. Enggak, sama kakak gitu. Asik. Kan. Iya. Kak Mimi gitu kan. Jadi maksudnya gitu. Jadi dan bersyukur Kak James dan Kak Laren waktu itu juga bersedia gitu. Jadi sangat suportif dan akhirnya jadi bisa melayani bareng sama Iswara, tapi abis itu kita malah ketemuan di Feast kan. Jadi that's the beauty of this community sih. I love this so much. Jadi guys, jangan salah tangkap ya. Bukan berarti setelah ini saya buka penitipan anak. Bukan. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Tapi maksudnya itu tadi fokus ke statementnya Bella ya. When there is a will, there is a way gitu loh. Jadi kalian jangan punya anak, pasangan muda, orang tua muda itu langsung mikir, aduh kayaknya udah nggak bisa deh gue melayani, aduh kayaknya nggak bisa deh kayak dulu lagi. Tuhan kan kasih anak, ya udah gue fokus. Iya itu bener, tapi jangan lupa sama panggilan hidup kita, yaitu kita harus melayani untuk kerajaan Tuhan, memperluas kerajaan Allah, untuk melakukan apapun demi kemuliaan Tuhan. Pasti ada jalannya, pasti ada caranya ya. Wow, keren. Aku merinding dangdut. Maksudnya gini loh, ding. Tapi bener ya, semua proses, semua masalah mendewasakan kalian. Bukan bikin kalian malah mundur ya. Nggak ikut Tuhan. Kepikiran banyak sering kali loh. Oh iya? Kepikiran sering kali untuk berhenti karena terlalu banyak pressure, terlalu banyak masalah. Di keluarga kita masalah. Tuhan cuti 3 bulan deh Tuhan gitu ya. Kayak gitu pengen gitu, atau di pelayanan pun kita kan juga bertemu teman-teman ya, manusia gitu. Kita juga bikin salah, mereka bikin kita nggak nyaman segala macam. Jadi kayak udah lais kita berhenti aja yuk gitu. Rasanya pengen ada. Terutama tahun 2020 kali ya, itu struggle tuh kayak manggil udah gitu. Tapi ternyata kekuatan Tuhan jangan. Iya, tapi justru kejadian itu bikin kita lebih kuat. Betul. Sehingga ketika ada seperti itu lagi kita bisa, yang tadinya kita sampai kayak frustasi. Sekarang kita bisa kayak lebih senyum-senyum aja gitu. Asik. Nah, tolong kasih tips ke para lighters. Lebih konkretnya gitu loh. Lebih konkretnya. Pengen tahu mereka tuh seorang Bella dan Iswara itu gimana sih caranya mengatasi itu tadi gitu loh. Pengen mundur saking beratnya beban hidup.
kayaknya berat. Boro-boro gue bisa membawa terang kepada dunia. Orang gue sendiri ada aja dalam kegelapan gitu. Nah itu kalian mengatasinya gimana? Apa salto-salto kayak atau apa jogging, jogging maksudnya atau olahraga atau apa gitu? Apa Is? Atau baca puisi atau apa? Atau Oke, ntar mikir dulu. Oke, aku enggak, aku udah. Oke, Bella. Oke, sip. Aduh, puji Tuhan. Bella menyelamatkan acara ini ya. Silakan Bella. Gini nih, karena gimana ya, aku tuh banyak belajar banget di komunitas ini sih. Basically gini, singles need to meet other singles, couples need to meet other couples. That's why di LOJF ini kan LG-nya terpisah kan, dan semakin kita bertumbuh mengakar di LG, kita makin ngerti kalau kita tuh nggak hidup sendiri. Jadi ketika kita ada struggle ini, ya selain kita berdoa, bergumul, cari jawaban Tuhan atas permasalahan ini, kita tuh bisa ngobrol juga ke teman-teman kita gitu. Kita as leaders juga kadang-kadang juga kayak nggak kayak aduh berat juga kalau kita harus selalu kayak terlihat baik-baik aja. Tapi ternyata ketika kita otentik ke teman-teman kita gitu ya, kayak sorry banget nih gue lagi ada struggle ini, please pray for us dan segala macem. Malah ternyata itu bisa jadi salah satu kekuatan sih kalau kita tuh nggak sendiri gitu. Dan itu sih salah satu way out-nya dengan kita tetap stick gitu loh, kayak rooted gitu. Dan kita tuh nggak hanya berdua, ternyata di tangan gue ada siapa, di tangan Iswara ada siapa lagi yang benar-benar megangin kita nggak jatuh gitu. That's why that's the beauty of this community and I love this. Wow, keren. Jadi jangan menghadapinya sendiri ya. Bersama Tuhan. Nah, Tuhan itu kadang-kadang kirimkan kekuatannya lewat teman-teman itu tadi. Iswara kayaknya mau nambahin tadi. Oh benar. Oh, maksudnya mau membenarkan. Soalnya kayak ngomong gini kirain mau nambahin. Oke, sip kalau gitu. Benar-benar andalkan kekuatan Tuhan ya. Tuhan itu datang dalam hidup kita, yaitu bisa dalam bentuk komunitas, teman-teman, dan lain sebagainya ya. Oke, Lighters itu tadi segmen Light Talk. Kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, segmen Light Challenge. Iya, sekarang kita masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen Light Challenge ya, di mana kita akan memberikan challenge, memberikan tantangan kepada bintang tamu. Siap-siap ya, tenang. Bisa saya kasih waktu untuk tarik nafas dulu sebelumnya. Nah, ini ada segmen baru sebetulnya, tapi belum diresmikan oleh tim kreatif kita ya. Namanya apa? Mohon pencerahan, bro. Mohon pencerahan, bro. Nah, itu. Jadi di segmen yang belum resmi ini itu Lighters itu boleh mengajukan pertanyaan apapun, mau pertanyaan serius, nggak serius, pertanyaan apapun deh gitu loh, mau receh kayak mau berguna, mau enggak silakan, tetap akan dijawab. Shalom bro, perkenalkan saya Johnny Hermansyah, kebetulan saya pecinta kuliner bro. Wah, sepertinya bau-baunya ini serius ya kayaknya, maksudnya berbobot ya. Oke. Setiap weekend pasti saya menyempatkan untuk wisata kuliner keliling komplek. Oke. Nah, sekarang saya sedang ada pertanyaan yang belum bisa saya pecahkan. Dan saya yakin dengan sharing dengan Bro James akan terpecahkan. Oke. Pertanyaannya nih bro. Soda gembira itu siapa yang bahagiain ya bro? Kuliner komplek banget sih benar. Soda gembira itu siapa yang bahagiain ya bro ya? Kalau udah gembira ya bro ya? Iya. Saudaranya. Gitu ya. Kenapa? Karena kita Ya sebagai satu keluarga harus saling support. Luar biasa. Ini ya, orang kalau positif itu beda. Pertanyaannya negatif, jawabannya tetap positif. Luar biasa loh, keren, thank you. Dan aku belum persilahkan mereka untuk menjawab sebetulnya. Tapi thank you ya bro, udah ngebantu. Atau Bella mau nambahin? Nggak, jangan ya, menambah kehancuran nanti ya. Oke, jadi gini ya, Johnny Hermansyah yang baik hati dan budiman. Soda gembira itu siapa yang bahagiain? Soda gembira itu nggak usah dibahagiain, ya, karena dia soda gembira. Kalau dia belum gembira, dia perlu dibahagiain. Tapi dia soda gembira, ya sudah. Oke. gimana ya? Gak usah, kamu tenang-tenang aja.
sayang make upnya ya. Jangan, nggak usah salto-salto. Mudah-mudahan pertanyaan berikutnya lebih berbobot lagi, lebih mencengangkan lagi, lebih wah lagi, lebih membawa terang pada dunia ya. Oke, sekarang kita masuk ke light challenge. Kita akan mengasih tantangan buat kalian berdua. Kali ini tantangannya adalah mereka harus menciptakan lagu, ref aja gitu, satu bar aja, menciptakan lagu dari kata-kata yang akan mereka ambil sendiri. Nah, ini tantangannya. Apakah benar mereka bisa menciptakan lagu dengan begitu saja? Oke, sekarang aku mau ambil ininya ya, kata-katanya ya, kata-katanya. Nah, oke, saya kocok-kocok dulu kayak yang banyak aja pertanyaannya. 3 aja ya, 3 ya. Oke, ambil 3. Nah, nanti dari 3 kata itu silakan dirangkai untuk menjadi sebuah lagu. Silakan. Oke, jadi langsung 3 aja ya? Boleh. Yes, aduh. Seru nih, seru nih. Ya ilah. Apa? 1? Ya ilah. Aduh. Gampang ya? Gampang-gampang kan kata-katanya? Pasti jadi. Ayo disebutkan, aku bacain ya. Oke, kamu yang bacain. Ya, ini adalah 3 kata yang dipilih oleh mereka sendiri loh. Yang pertama adalah jujurly. Oke, jaksel banget. Diaduk sama wek. 1, 2, 3. Jujurly, hatiku diaduk olehmu. Lagi. Jujurly, hatiku diaduk olehmu. Weka, 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 weka. Oke, Lighters, itulah tadi obrolan gua dengan bintang tamu kita yang spesial, Belis Bella Iswara. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Pokoknya Lighters, jangan pernah menghindari masalah. Masalah itu dihadapi dan diselesaikan bersama Tuhan. Amin ya. Kalau kalian, nah seperti biasa selalu ada tips dari Bro James. Kalau kalian menghadapi masalah saat ini, sabar ya. Kalau nggak selesai-selesai juga, sabar. Sabarnya sampai kapan, Mas Bro? Karena sabar itu ada batasnya. Enggak. Sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu pagar. Oke, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Always be the light and God bless you. 1, 2, 3. Jujurly, hatiku diaduk olehmu. Jujurly, hatiku diaduk olehmu. Weka, weka, alright, weka, weka, louder, weka, 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 weka.